Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-364 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Tentunya kalian masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir halaman Manga Black Clover chapter lalu? Ya, betul, di akhir chapter lalu, akhirnya para pasukan Black Bull muncul dan telah siap bertarung untuk melawan Damnatio. Akan tetapi, meski di akhir chapter lalu para pasukan Black Bull sudah siap tempur, namun di awal halaman dari Manga Black Clover chapter ke-364 ini, kita masih belum bisa melihat kelanjutannya. Pasalnya, di halaman pertama, kita terlebih dulu diperlihatkan dengan sebuah adegan cerita flashback. Cerita flashback ketika para pasukan Black Bull membuat rencana. Dan dalam cerita flashback ini, menariknya sang ratu penyihir mengatakan kalau di dalam ramalannya menunjukkan jika keadaan tetap seperti ini, maka dunia akan berakhir hancur. Lalu kenapa kata-kata ratu penyihir ini bisa saya bilang menarik? Karena ramalan yang dilihat oleh ratu penyihir sangat berbeda dengan ramalan Lucius. Yang mana Lucius sama sekali tidak menginginkan kehancuran dunia. Yang ada, dia hanya ingin menciptakan dunia seperti kehendaknya. Yang hal tersebut tentu saja sangat mencurigakan. Bagaimana ramalan mereka berdua bisa berbeda? Mungkinkah penglihatan Lucius sudah dimanipulasi oleh Astaroth? Makanya kakak tertua Socrates bersaudara ini tidak mengetahui kalau perbuatannya ini dapat menghancurkan dunia? Atau mungkin sebenarnya Lucius mengetahui fakta tersebut tapi dia mengabaikannya? Ya, siapa yang tahu? Tapi yang jelas saya lebih condong mempercayai ramalan Ratu Penyihir yang mengatakan jika keadaan tetap menjadi seperti ini, maka pada akhirnya dunia akan berakhir, tidak sesuai dengan penglihatan Lucius. Di halaman pertama dari Manga Black Clover, kita memang bisa melihat percakapan yang terjadi antara pasukan Black Bull dengan Ratu Penyihir. Dan dalam percakapan ini, Nuts mengambil kesimpulan jika Asta pastilah merupakan sebuah poin penting. Oleh sebab itulah kenapa Lucius sama sekali tidak membuang waktu untuk menghapus Asta terlebih dulu. Lalu lantaran sekarang mereka telah mengetahui kalau Asta merupakan poin penting dalam peperangan kali ini, maka para pasukan Black Bull pun mengambil keputusan meski apapun yang terjadi, sihir pintu takdir harus berhasil diaktifkan. Dan agar sihir pintu takdir dapat berhasil diaktifkan, maka mereka semua harus bisa mengulur waktu sebanyak mungkin. Memang benar di Manga Black Clover chapter ke-364 ini, Damnatio telah dikatakan kalau dia sekarang sudah menjadi lebih kuat dari iblis tertinggi. Tapi walau begitu para pasukan Black Bull sama sekali tidak merasa gentar. Malahan yang ada mereka akan terus berjuang sekuat tenaga supaya sihir pintu takdir dapat diaktifkan dan berhasil membawa Asta kembali. Oleh sebab itulah, karena mengetahui musuh yang harus mereka hadapi saat ini sangat kuat, Nuts berpesan kepada semua pasukan Black Bull jika mereka harus melindungi tempat pengaktifan sihir pintu takdir seperti nyawa yang menjadi taruhannya. Aksi pertama yang bisa kita lihat dari para pasukan Black Bull ketika menghadapi Damnatio di chapter ini adalah saat Gordon dengan Henry menggabungkan kekuatan sihirnya. Tujuannya supaya mereka dapat menyegel kekuatan sihir timbangan milik Damnatio. Dan pada awalnya rencana tersebut berjalan dengan lancar. Soalnya Henry pada akhirnya berhasil menghisap kekuatan sihir timbangan Damnatio yang membuat sihir timbangan itu kehilangan kemampuannya. Akan tetapi semua itu tidaklah bertahan lama. Pasalnya secara mengejutkan Paladin satu ini mengeluarkan sebuah pedang yang dia sebut pedang penghakiman. Lalu mengejutkannya dengan cuma 2 kali tebasan saja, Damnatio bukan hanya berhasil menghentikan aksi Gordon beserta Henry, melainkan dia juga sekaligus berhasil menghancurkan markas Black Bull yang dikendalikan oleh Henry. Memang benar Gordon dengan Henry berhasil terselamatkan, karena di sana masih ada Grey yang bisa memberikan pertolongan. Namun jujur saja saya sangat terkejut dengan terungkapnya fakta kalau bahwasanya Damnatio rupanya bukan hanya merupakan seorang penyihir timbangan saja, melainkan dia juga dapat menggunakan pedang. Dan sepertinya sihir penggunaan pedang ini Damnatio dapat setelah dia dirubah menjadi paladin. Lantaran jika kalian perhatikan bagian batang silang yang ada di pedang penghakiman mempunyai bentuk seperti para malaikat tanpa kaki. Dan para malaikat tanpa kaki adalah makhluk yang diciptakan oleh Lucius.
Jadi seharusnya sihir penggunaan pedang yang Damnatio gunakan di chapter ini baru dia peroleh setelah dirinya dirubah menjadi paladin oleh Lucius. Di manga Black Clover chapter ke-364 ini, meski sudah tahu kalau musuh yang harus mereka hadapi sangat kuat, hal itu terlihat sama sekali tidak sedikit pun membuat para pasukan Black Bull merasa gentar. Yang hal itu bisa kalian lihat sendiri dari aksi-aksi yang mereka lakukan. Yang mana seluruh pasukan Black Bull sama sekali tidak merasa takut untuk melancarkan serangan langsung. Entah itu pada para malaikat tanpa kaki ataupun kepada Damnatio. Padahal tubuh mereka semua sudah terluka amat parah. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh para pasukan Black Bull ini berhasil membuat Damnatio sedikit bertanya-tanya serta bingung. Bahkan Paladin satu ini sampai berucap jika mereka semua adalah orang-orang bodoh yang ingin mati lewat serangan bunuh diri. Namun setelah berucap seperti itu, akhirnya Damnatio menyadari kenapa pasukan Black Bull dapat bertindak seberani itu. Dan alasannya karena seluruh pasukan Black Bull memiliki sebuah dukungan yang bisa dibilang sangat membantu, yaitu dukungan dari sihir milik Grey serta Gauze. Yang mana dengan sihirnya, Grey dapat mentransmutasi semua luka-luka yang diderita teman-temannya. Sedangkan Gauze bertugas menciptakan salinan Grey, supaya setiap anggota Black Bull yang berada di baris depan dapat didampingi oleh satu orang Grey untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Tentu saja setelah mengetahui hal tersebut, Damnatio tidak akan tinggal diam begitu saja. Oleh sebab itu, dengan sigap dia pun langsung memulai pergerakan. Untuk mencari dan mengalahkan Grey yang menjadi pendukung para pasukan Black Bull yang berada di baris depan. Dan menariknya, ternyata selama ini Grey yang asli bersembunyi di dalam sihir domba kapas milik Charmy. Dan hal itu baru terungkap setelah Damnatio menemukannya. Pastinya Grey merasa sangat takut saat dirinya berhadapan langsung dengan Damnatio. Apalagi bisa dibilang Grey bukanlah seorang kesatria sihir tipe tempur. Dan saat melihat Grey harus berhadapan langsung dengan Damnatio, tentu saja membuat semua orang merasa cemas. Dan saking cemasnya kita dapat melihat ketika Magna berteriak sekuat tenaga untuk memanggil Grey. Akan tetapi yang mengejutkannya ketika Damnatio melancarkan serangan tebasan pedangnya yang datang untuk membantu Grey adalah Gauze. Walaupun pada akhirnya kedatangan Gauze ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Sebab tebasan pedang dari Paladin satu ini bukan hanya tetap menumbangkan Grey, melainkan Gauze yang berusaha untuk menyelamatkan Grey pun harus ikut tumbang juga setelah terkena tebasan pedang dari Damnatio. Dan yang menarik dari kejadian ini, entah kalian ingat atau tidak, aksi Gauze menyelamatkan Grey bukan hanya terjadi kali ini saja. Melainkan jika saya tidak salah hitung dengan yang kali ini, Gauze sudah menyelamatkan Grey sebanyak 3 kali. Pertama saat sebelum mereka bergabung dengan pasukan Black Bull. Dan yang kedua adalah ketika mereka harus bertarung dengan Dante. Yang mana Gauze saat itu harus terkena tusukan pedang tanah dari sihir Dante karena berusaha melindungi Grey. Dan karena melihat keadaan Gauze yang kritis itulah Grey yang sangat sedih pada akhirnya membangkitkan sihir transmutasinya. Dan berkat kejadian itu pula akhirnya juga terungkap kalau sebenarnya Grey memiliki perasaan pada Gauze sejak dulu saat dirinya pertama kali diselamatkan. Sedangkan di sisi lain saat para pasukan Black Bull yang bertarung dengan Damnatio tengah berjuang mati-matian, Vanessa serta Finral tidak kalah berjuang juga. Pasalnya mereka berdua saat ini juga sedang berusaha secepat mungkin untuk mengaktifkan sihir pintu takdir. Supaya tujuannya yaitu untuk membawa pulang Asta dapat berhasil. Namun karena sekarang Grey serta Gauze sudah tumbang, jadinya sihir mereka pun ikut menghilang juga. Yang membuat sihir transmutasi tidak lagi membantu para pasukan Black Bull yang berada di baris depan. Dan hal itu mengakibatkan semua orang harus ikut tumbang juga. Pasalnya selama ini mereka masih bisa bertarung lantaran mendapat penyembuhan dari sihir milik Grey. Dan setelah penyembuhan itu hilang, maka secara otomatis tubuh mereka semua tidak akan sanggup menahan luka-luka fatal yang telah mereka derita. Di manga Black Clover chapter ke-364 ini terlihat jelas bukan hanya Vanessa serta Finral saja yang terlihat sangat cemas. Asta yang sekarang masih berada di negeri matahari bersama Ryuya pun juga terlihat sangat cemas juga. Dan alasan kenapa Asta terlihat sangat cemas lantaran dia mengetahui apa yang dialami semua teman-temannya saat melawan Damnatio. Tapi karena sekarang dia tengah berada di tempat yang jauh, Asta pun sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa.
Selain menunggu dan percaya kalau teman-temannya akan berhasil mengaktifkan sihir pintu takdir dan berhasil membawanya kembali ke kerajaan Clover. Memang benar bisa dibilang keadaan saat ini tengah genting-gentingnya, yang mana pasukan Black Bull harus tumbang semua setelah bertarung melawan Damnatio beserta para malaikat tanpa kaki. Padahal saat ini Damnatio jangankan kalah, tubuhnya pun masih bersih dan sama sekali tidak terluka. Dan mengejutkannya, di saat semua orang sudah tumbang, Nero atau Secret dengan sisa-sisa kekuatannya mengaktifkan sihir penyegelan. Lalu menariknya, setelah Nero mengaktifkan sihir penyegelan, semua pasukan Black Bull yang awalnya sudah tumbang dapat bangkit kembali. Walaupun mereka bangkit masih dengan tubuh penuh luka serta tertatih-tatih. Jujur saja, saya masih belum tahu apa yang dilakukan Nero sampai bisa membuat semua teman-temannya dapat bangkit kembali. Dan saya juga belum tahu pasti apa yang Nero korbankan untuk menggunakan sihir penyegelan itu. Karena bisa saja yang dilakukan Nero kali ini adalah dia menggunakan sihir penyegelan terlarang. Pasalnya, seingat saya ketika dulu Nero memaksakan diri menggunakan sihir penyegelan untuk menyegel iblis Zagreus membuatnya harus berakhir memiliki tanduk. Dan seingat saya juga alasan kenapa dia berakhir menjadi burung juga karena kejadian saat menyegel iblis Zagreus. Lalu karena kali ini Nero sekali lagi memaksakan diri, seharusnya akan ada yang Nero korbankan. Hanya saja untuk sekarang kita masih belum bisa mengetahuinya. Namun yang jelas setelah Nero menggunakan sihir penyegelan, hal itu membuat para pasukan Black Bull yang tumbang berhasil bangkit lagi. Yang hal tersebut walau sedikit menambah rencana penguluran waktu mereka. Mengulur waktu agar sihir pintu takdir berhasil diaktifkan dan membuat Asta bisa kembali ke kerajaan Clover. Akan seperti apakah kelanjutan jalan cerita dari manga Black Clover? Apakah pada akhirnya para pasukan Black Bull berhasil mengulur waktu dan membuat Asta berhasil dibawa kembali dengan menggunakan sihir pintu takdir? Dan benarkah Nero menggunakan sihir penyegelan terlarang lagi? Dan jika benar, apakah yang Nero korbankan kali ini? Apakah nyawanya? Atau mungkin malah hal lain? Ya, siapa yang tahu? Tapi yang jelas untuk mengetahui jawabannya yang bisa kita lakukan memang cuma menunggu kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Karena yang tahu betul jawabannya memang hanya mangakannya seorang, yakni Yuki Tabata Sensei. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-364 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.